Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Aji Rahmatan, NPM 21130511052. Yang saya hormati pembimbing 1 Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Suwarli SPD MOR. Yang saya hormati pembahas Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT Kompre dengan judul Pengaruh Latihan Target Terhadap Ketepatan Syuting Pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen komparatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang atlet dengan menggunakan teknik ordinal pairing. Instrumen yang digunakan yaitu tes ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, ada pengaruh yang signifikan dari kelompok treatment latihan target terhadap ketepatan syuting. Dengan hasil uji T taraf signifikan 5%, 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 12,725 sampai nilai T table sama dengan 2,228. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol atau tanpa perlakuan terhadap latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Dengan hasil uji T taraf signifikan 5%, 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 4,841, nilai T table sama dengan 2,228. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dan kelompok kontrol dengan latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Dengan analisis data pengujian dua sisi signifikan 0,05 diperoleh nilai T hitung sebesar 6,396, T table 4,012. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Yang kedua, pemain dalam melakukan syuting masih terlihat bola yang ditendang muncul lamban sehingga mudah dihalangi oleh pemain belakang dan ditangkap oleh penjaga gawang. Yang ketiga, bola hasil syuting banyak yang keluar lapangan serta tidak mengenai sasaran, yaitu gawang lawan. Yang keempat, pemain juga kurang berkonsentrasi dan terlalu tergesa-gesa saat melakukan syuting. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan target terhadap ketepatan syuting pemain futsal Akademi Kota Bumi. Hipotesis penelitian H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan target terhadap ketepatan syuting pemain Akademi Futsal Kota Bumi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode latihan targetnya X dan variabel Y-nya yaitu variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan target. Populasi penelitian yang ini adalah pemain Akademi Futsal Kota Bumi yang berjumlah 20 atlet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes dan pengukuran. Proses penelitian ini dilakukan selama 16 sampai 18 kali pertemuan, belum termasuk pretest dan post-test. Sampel penelitian, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Adapun kriterianya yaitu jenis kelamin laki-laki yang berusia 13 tahun, tidak dalam keadaan sakit, bersedia mengikuti aturan pada treatment yang diterapkan, dan bertempat tinggal di Kota Bumi. Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi berjumlah 20 atlet. Data variabel penelitian, hasil pretest menunjukkan bahwa rata skor ketepatan syuting untuk kelompok eksperimen adalah 20,3 dengan standar deviasi 3,77, sementara itu kelompok kontrol memiliki rata skor pretest sebesar 20,2 dengan standar deviasi 3,67. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat kemampuan yang sebanding sebelum perlakuan yang diberikan. Dengan 57 demikian, perbedaan yang signifikan yang diamati pada hasil post-test dapat lebih kuat diatribusikan pada pengaruh intervensi yang diberikan. Bukan karena adanya perbedaan kemampuan awal yang substansial antar kelompok.
Hal ini secara signifikan meningkatkan validitas internal penelitian. Setelah periode interferensi yang berlangsung selama 16 sesi latihan, data post-test kedepan shooting dikumpulkan dari kedua kelompok. Hasil ini bertujuan untuk mengukur perubahan kemampuan shooting setelah perlakuan yang berbeda diberikan kepada masing-masing kelompok. Rata skor post-test untuk kelompok eksperimen adalah 30 dengan standar deviasi 2108. Angka ini menunjukkan peningkatan yang 58 substansial dibandingkan dengan rata skor pretest kelompok yang sama. Di sisi lain, kelompok kontrol menunjukkan rata skor post-test sebesar 23,8 dengan standar deviasi 2,09. Peningkatan juga terlihat pada kelompok kontrol dibandingkan dengan rata skor pretest. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa yang pertama untuk skor pretest, kelompok eksperimen nilai L hitung adalah 0,1369 yang lebih kecil dari L table 0,258. Ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua, untuk skor pretest, kelompok kontrol nilai L hitung adalah 0,2281 yang lebih kecil dari L table 0,258. Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Yang C untuk skor post-test, kelompok eksperimen nilai L hitung adalah 0,1295 yang lebih kecil dari L table 0,258. Ini berarti data 61 berdistribusi normal. Untuk skor post-test, kelompok nilai L table L hitung adalah 0,1618 yang lebih kecil dari L table 0,258. Hasil homogenitas varian ini adalah hasil uji homogenitas varian kecepatan shooting. Dataset pretest F hitungnya 10,53 yang F table 1812 kesimpulan homogen. Dataset post-test F hitung 1.2 F table 1.812 kesimpulannya homogen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis pengaruh latihan target pada kelompok eksperimen. Variabel pretestnya rata meannya 20,3, standar deviasi 3579, peningkatannya kosong. Variabel post-test rata 30, standar deviasi 2, peningkatannya 9,7. T hitungnya 12,7257. T table 2,228, kesimpulan signifikan. Pengujian hipotesis pengaruh pada kelompok kontrol. Variabel pretestnya rata mean 20,2, standar deviasi 3487. Variabel post-test rata 24, standar deviasi 2191, peningkatan rata 3,8, T hitung 48416, T table-nya 2,228, kesimpulan signifikan. Pengujian hipotesis perbandingan pengaruh latihan target antar kelompok. Kelompok eksperimen N-nya 10, rata post-testnya 30, standar deviasi post-testnya 2. Kelompok kontrolnya untuk nilai N 10, rata post-testnya 24, standar deviasi post-test 2191, dihitung 6,3960, T table 2101, kesimpulan signifikan. Pembahasan. Metode latihan target sangat efektif dalam meningkatkan akurasi shooting pada pemain akademi futsal kota bumi. Efektivitas ini dengan selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran gerak, khususnya prinsip spesifikasi yang menyatakan bahwa latihan harus spesifik sesuai dengan keterampilan dituju. Latihan berulang seperti goaling, gear shoot, dan zigzag goal membantu transisi keterampilan dari tahap sadar ke tahap otomatis, yang sangat krusial untuk performa di bawah tekanan saat pertandingan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi-studi sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa latihan berorientasi pada target atau variasi tertentu dan dapat meningkatkan akurasi shooting. Penerapan latihan target direkomendasikan secara empiris bagi pelatih futsal karena terbukti dapat meningkatkan performa pemain secara signifikan. Simpulan dan saran, yang pertama ada peningkatan ketepatan shooting kelompok eksperimen, yang kedua peningkatan ketepatan shooting pada kelompok kontrol, yang ketiga perbandingan pengaruh latihan target antar kelompok. Penulis menyarankan untuk dijadikan bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk dapat terus meneruskan memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi pelatih akademi futsal bumi, konsistensi dalam melaksanakan program, misalnya 16 sesi 3 kali seminggu, perlu dipertahankan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, bagi pemain futsal, pemain didorong untuk fokus di disiplin menjalani latihan target. Yang keempat, bagi organisasi atau federasi futsal menekankan bahwa metodologi latihan yang berorientasi pada target untuk meningkatkan keterampilan teknis spesifik seperti shooting. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan dari presentasi seminar kompres saya.
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.